Gunung Kaf bukanlah gunung biasa. Ia digambarkan sebagai batas antara dunia manusia dan alam gaib, tempat berakhirnya dunia yang kita kenal, dan awal dari wilayah yang hanya diketahui oleh Allah. Dalam kitab-kitab kuno seperti Nuzhat al-Qulub karya Al-Mustawfi dan Ajaib al-Makhluqat karya Al-Qazwini, disebutkan bahwa Gunung Kaf mengelilingi bumi dari segala sisi. Gunung itu terbuat dari batu zamrud hijau, dan cahayanya memantul hingga ke langit, sehingga memberikan warna biru kehijauan pada pandangan mata manusia. Subhanallah, betapa agung ciptaan Allah yang tak mampu dijangkau oleh pandangan dan akal manusia. Sebagian ulama berpendapat bahwa Gunung Kaf bukanlah gunung fisik seperti yang kita lihat di dunia ini. Ia berada di alam yang tak bisa dijangkau oleh mata manusia, alam gaib Allah. Di balik gunung itu mungkin terbentang dunia lain, alam para jin, malaikat, dan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dengan rahasia yang hanya Dia ketahui. Ada riwayat yang mengatakan bahwa di sanalah tempat para malaikat berdiri menjaga perbatasan bumi, dan dari sanalah pula para jin muncul untuk menjalankan perintah Allah di muka bumi. Sebagian ahli tafsir sufi bahkan menafsirkan Gunung Kaf sebagai tiang bumi yang menahan agar bumi tidak berguncang. Mereka mengaitkan hal ini dengan firman Allah dalam Al-Quran, "Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar bumi itu tidak goncang bersama mereka." Kiwek Ses Al-Anbiya 31. Gunung-gunung yang kokoh itu adalah penopang bumi, dan Gunung Kaf adalah puncak dari semua penopang tersebut, penjaga bumi dari kehancuran atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagian ulama lainnya berpendapat lain. Mereka mengatakan bahwa Gunung Kaf hanyalah cloud simbolik kau, bukan gunung nyata. Ia menjadi lambang mau batas kemampuan akal manusia, bahwa ada wilayah ciptaan Allah yang takkan pernah bisa dijangkau oleh logika, sains, atau penelitian. Gunung Kaf mengingatkan kita bahwa sebesar apapun ilmu manusia, tetap ada rahasia yang hanya Allah yang mengetahuinya. Dalam kisah para wali dan sufi, disebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam pernah melakukan perjalanan hingga ke balik Gunung Kaf. Beliau menembus batas dunia ini untuk mencari ilmu yang langsung dari Allah, ilmu laduni. Dan di sanalah menurut kisah itu beliau melihat ciptaan Allah yang tak pernah dilihat oleh manusia, makhluk yang terus bertasbih siang dan malam tanpa mengenal lelah. Mereka tidak makan, tidak tidur, hanya memuji Allah dengan keindahan yang tak bisa dilukiskan oleh kata. Sebagian ulama hikmah juga menyebut Gunung Kaf dalam kisah Isra dan Mi'raj yang menggerakkan Nabi Muhammad. Disebutkan bahwa ketika Rasulullah diperjalankan oleh Allah menembus lapisan langit, beliau melampaui batas-batas dunia yang manusia tidak mampu pahami. Gunung Kaf menjadi simbol perbatasan antara dunia cahaya dan kegelapan, antara dunia manusia dan langit, antara alam yang terlihat dan yang gaib. Dan Rasulullah atas izin Allah melewati semua batas itu, hingga tiba di Sidratul Muntaha, tempat paling tinggi yang bahkan malaikat pun tidak dapat melewatinya. Bagi para ahli tasawuf, Gunung Kaf bukan sekadar gunung di ujung dunia. Ia adalah gunung dalam diri manusia, simbol perjalanan spiritual menuju Allah. Setiap manusia memiliki Gunung Kaf dalam dirinya sendiri, yaitu nafsu, kesombongan, dan hawa dunia yang menghalangi hati dari mengenal Tuhannya. Barang siapa mampu menaklukkan gunung itu, menembusnya dengan keikhlasan dan zikir, maka ia akan sampai pada cahaya kebenaran, sebagaimana Nabi Khidir dan para kekasih Allah dahulu. Gunung Kaf mengajarkan kita bahwa perjalanan menuju Allah bukan perjalanan jasmani, melainkan perjalanan hati. Hanya hati yang bersih dan tunduk yang bisa melihat keindahan Gunung Kaf, bukan dengan mata tapi dengan iman. Namun pertanyaannya, apakah Gunung Kaf benar-benar ada? Apakah ia nyata mengelilingi bumi ini seperti dalam kitab-kitab terdahulu? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui hakikatnya. Kita tidak bisa memastikan. Setiap kali kita memandang gunung yang menjulang, langit yang luas, atau samudera yang tak bertepi, ingatlah Gunung Kaf, bahwa di balik semua itu ada kekuasaan Allah yang tak terhingga, bahwa di luar jangkauan mata kita masih ada alam lain, makhluk lain, dan rahasia besar yang Allah sembunyikan sebagai tanda kebesarannya. Gunung Kaf mungkin takkan pernah kita lihat, tapi ia telah menjadi simbol keagungan Allah dan batas pengetahuan manusia. Ia mengajarkan kita untuk rendah hati di hadapan ilmu Allah, tunduk pada kebesarannya, dan tidak sombong atas ilmu yang kita miliki. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Maha suci Allah yang telah menciptakan langit dan bumi,
yang menegakkan gunung-gunung sebagai penopang bumi, dan yang menyembunyikan rahasia di balik gunung Kaf, agar manusia selalu ingat bahwa di atas segalanya, hanya Allah yang Maha Besar.